Kamu juga kan bikin channel dapat duit lah. Jadi jalan-jalan lah kau. Iya. Ya dari kau menghasut orang-orang buat benci Malaysia, dari uang itu kau kumpulkan dan kau Betul. pergilah ke Malaysia. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sastra. Happy sangat. Harus dong. Happy. Sebentar lagi liburan ya? Iya, kalau ini sebentar lagi liburan, guru-guru sudah selesai tahun ajaran baru. Tahun ajarannya akan menyambut tahun ajaran baru New Academic Year gitu. Tapi sebelum itu kita akan liburan. Yeay, Rencananya mau mau kemana ke nih? Terengganu. Asik. Semoga. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai Antika. Ya, we have Mistika, makin cantik, makin prepare banget karena dari Terengganu mau ke Pahang juga Oh, nanti. wow. Ya kan? Semoga, Apa ibu kotanya? Ibu kotanya apa? semoga. Kuantan. Kuantan, oh, Kuantan gitu, Mistika. Semoga ya Mister Please open your dimudahkan, palace. Iya, open, dilancarkan, ya kan, dipermudah ya? seperti Iya. itu ya kan. And also we have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, jam tangan baru. Ya ampun. Wow, luar biasa, Mister. Oke, nah hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Ngomong-ngomong tentang akan ke Malaysia, ini ada sebuah video tentang orang Indonesia yang pertama kali ke Malaysia. Oh, oke. Oh, Dia ya. baru pertama kali ke Yes, Malaysia. jangan bilang dia tidak mendengar azan lagi ya. Jangan. Jangan. Ya, jangan cari masalah kamu ya. Apakah reaksinya sama seperti kita atau seperti saya waktu pertama kali ke Iya, itu aku juga Malaysia? mau Ya kan? mau tahu banget bagaimana reaksi awal dia dan apa saja informasi yang ingin dia share kepada kita. Katanya sih ketika dia ada di Malaysia kan dia bawa keluarga tuh, anaknya nggak mau pulang ke Indonesia. Oh. Ya, Anaknya nggak mau balik ke Indonesia. relate. Itu parah I can banget. You can relate. Karena aku juga mau pulang. Ya, aku jelas nggak mau pulang sebenarnya ya kalau nggak ada kerjaan di Indonesia. Oke, bro, kita akan cari itu seperti apakah menyesal datang ke Malaysia karena anaknya nggak mau pulang. Lucu banget. Everyone, 1, 2, 3. Kesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh. Masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Wes. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi nggak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Wow. Kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Wow, Masa betul nggak ada yang sekali. nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Wow. Walaupun emang yang datang gue duluan sih. Betul. Tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara masih bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Oh, LCC. Halo warga Malaysia, langsung rame banget yang komen dan langsung nge-like-in video gue tentang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Ada beberapa perbedaan yang gue sebutin di situ. Pertama adalah tentang terobos lampu merah. Betul. Yang kedua tentang playground. Yang ketiga tentang antri, budaya antri mereka gitu ya. Gue mau bahas dulu tentang taman ya. Banyak yang komen, Ini dia sudah di Indonesia ya kayaknya ya. Indonesia playground tak gratis ke? Bukan gitu, bukan nggak gratis. Banyak yang gratis. Tapi gue sedikit amazed sih. Coba lu bayangin ada playground di atas mall. Coba kalau di Indonesia, mungkin kalau ada playground di atas mall, yang punya Playtopia atau Kidzona udah marah-marah kali ya. Gak laku lah. Udah gitu mall yang di TRX lengkap banget lagi. Aduh, belum sempat ke Iya, TRX. shoot gua. Kalau di Jakarta banyak sih, namanya RPTRA, Ruang Publik Betul. Terpadu Ramah Anak. Itu juga ada playground yang cuman gue nggak tahu dia lengkap atau enggak. Cuman kan gue tinggal di Bekasi dan Oh iya. Dia bukan di ada orang Jakarta. tua ke Depok gitu ya. Ya di sana belum begitu banyak playground gitu. Ada playground tapi kurang lengkap. Ya begitulah, udah gitu kan
gimana ya, kurang banyak gitu kuantitasnya, jadi ya mesti rebutan, sabar-sabaran sama anak-anak yang lain. Betul sekali. Sedangkan yang antri banyak. Makanya gue amazing ya dengan keadaan di sana, yang playgroundnya lengkap. Bukan niat ngejelek-jelekin negara atau kota sendiri, bukan. Ya mungkin kita kan bisa belajar hal baik dari siapapun. Exactly, that's what we Kedepannya Indonesia juga We banyak do playground always, all supaya the time. anak-anaknya semakin sehat, gak kecanduan gadget. Oke, gue mau bahas tentang perbedaan yang kedua nih, tentang nerobos lampu merah. Oh iya, untuk warga Malaysia yang gak paham bahasa gue, jangan buru-buru ngejudge kalau gue menjelek-jelekan. Enggak, gue gak menjelek-jelekan negara kalian, justru gue amazing sama negara kalian. Oh iya, nerobos lampu merah nih, gue lihat di Malaysia, pada bilang, mana berani bang, ada kamera di atas. Ada yang bilang juga, sekalinya nerobos langsung dapat surat datang ke rumah, wow, bayar 300 ringgit. sejuta. Ya di Jakarta bukan yang nggak ada kamera ya, ada kamera, tetap aja ada yang nerobos lampu merah, bukan ada lagi banyak, tetap aja ada yang ngelawan arah. Terus yang membedakan kira-kira apa ya? Itu yang gue pertanyakan. Betul Sama-sama ada sekali. kamera, sama-sama bisa ditilang, tapi tetap banyak yang nerobos. Sedangkan di Malaysia tertib. Oke, perbedaan yang ketiga kemarin gue sebutin bahwa ketika gue lagi nunggu antrian di kamar mandi, gue berdua nih. Nah, gue berdua tapi gue ngantri masing-masing di depan pintu. Dan memang yang datang ke sana gue duluan. Tapi ketika pintu yang di depan dia kebuka, dia malah nyuruh gue duluan masuk. Padahal pintu itu yang kosong tuh di depan dia ya. Iya, pintunya. Betul. Nah, berikutnya gue eksperimen deh tuh. Waktu sholat Jumat, gue cobain. Beneran gak sih mereka tuh sebenarnya jujur apa enggak tuh untuk nunggu antrian. Pas gue lagi nunggu antrian, gue pura-pura main HP nih. Orang yang datang belakangan setelah gue juga lagi nungguin. Dan gue pura-pura gak lihat. Dia ngasih ke gue duluan kamar mandinya. Padahal itu juga posisinya dia nunggu di depan pintu dan gue nunggu di depan pintu yang lain. Dan pintu yang kebuka, pintunya dia duluan, tapi tetap dia ngasih ke gue duluan karena dia tahu gue duluan tadi yang nunggu. Wow. Wah, amazed banget, parah, kacau. Rata-rata yang komen bilang Pasti sangat terkejut. Beda mentality. dan dari kecil udah diajarin adab sopan True. santun. Ada yang bilang juga kita taat sama peraturan, diajarin taat peraturan dari kecil. Jadi gak usah marah ataupun tersinggung. Hal yang baik bisa kita contoh, hal yang buruk bisa kita buang. Exactly. Ya, jangan malu belajar dari siapapun. Oh, I like you Suka bang. banget, Suka banget. Masya Kata-katanya Allah. jangan malu belajar dari orang lain. Siapapun, Iya. siapapun itu seperti itu. Wow, ini mungkin bisa jadi salah satu cara juga ya, mungkin buat banyak sekali konten kreator yang menggambarkan tentang hal yang tidak baik tentang Malaysia. Itu mungkin kita harus kasih dia tiket gratis buat ke Malaysia, buat menyaksikan sendiri seperti itu, yang mengatakan begini begitu Malaysia itu begini begitu kepada orang Indonesia, begini begitu. Kita kasih tiket gratis buat dia langsung menyaksikan dengan mata kepala tentang bagaimana orang Malaysia yang ada di sana seperti itu. Dan lewat orang seperti ini dia kaget banget, anak kecil, anak dia nggak mau pulang ke Indonesia Karena asyik main di Playgroundnya taman playgroundnya orang-orang Malaysia. unlimited time ya, Mister. Tuh nggak pakai bayar. Luar biasa, Mistika. Oke, culture shocknya hampir sama dengan yang kita rasakan. Yang pasti yang pertama itu lalu lintasnya. Yap, Ya kan waktu itu betul. kita juga shock. Aku shock banget. Wow, motor bisa masuk tol gitu betul. kan. Dan memang terbukti lalu lintas di sana semuanya pada tertib. Betul. Kemudian yang kedua, gratisan itu yang aku suka ya. Karena kita Indonesia suka gratisan. Karena memang Ya. Sepertinya beberapa tempat wisata, kayaknya misal Betul. museum-museum kayaknya masih ada yang gratis ya, Mister Betul, ya. betul.
itulah gratisan kayak misal parkir apapun itu, taman bermain gitu, wow, tempat wisata, gratis. museum Benar. pun masih sangat banyak yang bisa Benar. ketemu gratis di Malaysia. Jadi seperti hiburan di Malaysia itu nggak mahal, Mister. Betul Makanya sekali. orang-orangnya tuh tenang itu. Betul karena ya, terhibur. santai semua ya, nggak ada yang tegang, nggak ada yang penuh amarah, semuanya Yes. tuh enjoy Enjoy. seperti itu. Mr. Ajis, Aku tuh jadi ingat sebenarnya sama beberapa komentar yang dituliskan oleh banyak viewers di video kita tentang microchip. microchip yang kemarin itu ya. Semiconductor untuk AI. Nah, banyak sekali teman-teman yang menyampaikan jangan terlalu memuji Malaysia gitu. Nanti kami bisa tinggi hati atau kami bisa Betul. jadi jumawa, bisa jadi Betul, sombong. betul. Dan itu banyak sekali. Mohon maaf. Kami nggak ada niatan muji juga Tidak nih, ada, mohon tidak maaf. ada. We are not intentionally to do that, to yeah. give it compliment, nggak Betul. ada gitu. Tapi this is only our reaction. Betul. We just wanted to be genuine, As honest as possible. as honest as possible, karena memang that's exactly what we felt. Betul. Ya, ketika pertama kali datang ke Malaysia gitu, termasuk abang ini Iya, gitu ya. betul. Jadi memang Semua dia perhatikan. semuanya diperhatikan. Betul. Bukan itu ketika semua diperhatikan itu juga bukan karena ingin memperhatikan juga, tapi Betul. karena saking bedanya. Betul. Takjubnya abang ini berkali-kali amazing, berkali-kali dia mengulang kata-kata Karena tersebut. melihat sesuatu yang baru dan benar-benar Betul. memberikan sebuah inspirasi, pasti kita Betul. akan react seperti Betul. itu. Kadang-kadang dengan katanya tadi dengan fasilitas yang sama gitu, mobil, kemudian ada lampu merah, kemudian ada kamera juga di Jakarta juga sudah banyak kamera. Betul. Tapi Benar. kenapa ya kalau di Malaysia? Aku ingat banget kita sama Abang Zep sama Kak Ros malam-malam kita selalu hangout malam-malam jam 2 jam 3 tuh jam pagi sama Kak Ros sahur sama Abang Zep sama Abang Ros Sama Kak Kak Ros gitu. Itu lampu merah jam 3 pagi Abang Zep berhenti. Aku kaget kenapa dia berhenti, kiri kanan gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Abang Zep tetap berhenti. Kalau aku bilang bang nggak jalan aja, bang kan gak ada orang, tak boleh macam tuh sastra dibilang luar biasa. Oke, jadi Bukan karena orang yang melihat, tapi kesadaran itu ada. It's not about the camera. Dan yang bikin kita impresif itu bukan hal-hal besar seperti gedungnya tinggi, wah banyak bangunan indah, Iya. kemudian warna-warni indah, Iya, itu bukan, tapi karena culture yang ditunjukkan orang-orang ya mayoritas di Malaysia yang sebenarnya bersifat kesehari-harian sekali gitu, yang kita sering sekali kita Betul. temukan di negara kita sendiri, tapi berbeda gitu loh. Jadi apa ya, Malaysia itu memang dekat. Malaysia itu mirip dengan Indonesia karena mayoritas Muslim gitu. Serumpun bahkan bahasanya pun tidak terlalu sulit karena kita berasal dari akar yang sama gitu. Tapi memang budayanya, perilakunya itu yang membuat kami takjub Basic gitu banget yang beda itu. Iya, dan berkali-kali kami datang ke Malaysia selalu ada saja hal-hal yang membuat kami shock, membuat kami takjub, dan ada aja culture shocknya gitu. Betul. Selalu ada dan bikin kita pengen balik lagi Betul. gitu sih. Jadi it's not necessarily karena kami ingin memperhatikan satu-satu, kami ingin mengoreksi satu-satu, kami ingin comparing satu-satu, enggak. Ya kelihatan aja. Betul. Emang jelas, it's very obvious, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tapi emang orang ngantri di toilet gitu, siapa juga yang mau memperhatikan. Itu juga ketahuan karena kita mau ke toilet pasti sama si abang ini kan. Ketahuan akhirnya. Terus kemudian hal-hal masih banyak lagi lah kalau kita mau bahas satu-satu. Jadi cek aja video-video kita tentang reaction kunjungan kita pertama kali melihat sesuatu. Even small things mengantri seperti itu. Iya. Ini adalah sebuah basic needs untuk ke belakang, untuk ke toilet itu basic needs, panggilan alam banget itu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kompromi untuk kita tahan. Kalau misalnya sudah di ujung nggak bisa kita tahan, itu susah. Tapi memang kita tetap harus memberikan jatah kepada orang yang duluan. Siapa yang duluan silahkan dahulu seperti itu. It's not about siapa yang sudah ada di ujung, siapa yang belum ada di ujung seperti itu, tapi siapa yang datang duluan. Udah di ujung nih, udah di ujung. Aku pulang. Jadi itu menjadi excuse buat kamu menerobos dan lain seperti itu. It's not about that, tapi memang seperti itulah aturan di Malaysia.
Small things like this loh guys. Buat kalian tuh mungkin mengadang-adang not for us, no, not for us gitu. Jadi kalau yang saya lihat dari video tadi abang ini ya, jadi dia bener-bener shock. Yang pertama adalah tentang kayak misalnya ketertiban masyarakatnya. Terus yang kedua adalah bagaimana pemerintahnya itu kayak memfasilitasi masyarakatnya. Bener ya Mister? Kayak misalnya banyak sekali hiburan-hiburan gratis gitu. seperti playground. Gitu. Tapi aku percaya bahwa hal ini juga tidak akan terwujud hanya karena culture-nya gitu. Jadi bukan hanya karena masyarakatnya memang civilized. Ya, that's the good thing. That's one thing. Tapi kayaknya juga ada reinforcement yang dilakukan oleh negara secara secara istiqomah, secara konsisten, dan berkelanjutan. Siapapun yang memimpin hal-hal seperti ini tetap ditegakkan dengan tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih gitu ya. Semuanya pasti akan ditindak yang melanggar. Jadi hal inilah juga yang membuat orang-orang Malaysia melakukan segala hal secara default gitu loh, bukan karena ada kamera jadi tidak boleh melanggar, di sebelah 100 meter di depan sana ada polisi jadi tidak boleh melanggar. Enggak, jadi ada ataupun tidak, merah ataupun hijau, lampu lalu lintasnya ya tetap akan ditegakkan karena memang itu sudah menjadi default karakter. Dan Mistika dan Mr. Sastra, aku percaya hal ini bukanlah yang dibentuk 5-10 tahun. Ini sudah mendarah daging di dalam diri setiap rakyat Malaysia, dan ketika berbuat kesalahan pasti it's not only about saman. Ya, it's not about saman, tapi rasa malunya. Gitu. Jadi mereka sudah segitunya gitu loh, melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari sih. Betul. Dan semua lapisan masyarakat berperan dengan sangat baik di situ. Orang dimulai dari keluarga, orang tua, kemudian guru-guru mereka, kemudian masyarakat mereka juga saling mengingatkan seperti itu. Aku pernah lihat kalau tidak salah waktu itu sama Mistika ketika ada orang buang sampah di luar lewat jendela mobil, kemudian pengemudi lain keluar ambil sampah dan masukin balik ke dalam mobilnya seperti itu. Bagaimana mereka saling mengingatkan, bagaimana mereka saling menjaga untuk tetap istiqomah, untuk tetap nilai itu ada di antara kehidupan mereka selalu seperti itu. Wow, it's amazing how to see the system sudah terbentuk dengan sangat baik dan sudah jadi. Jadi kita pun yang melihat itu, wow, luar biasa banget. Lagi-lagi bukan tentang gedung, lagi-lagi bukan tentang monumen ini itu, no. Small things, mengantri, membuang sampah, bagaimana bersihnya jalan, bagaimana jalan tidak kamu dengar klakson, bagaimana orang di lampu merah benar-benar stop, tidak ada polisi, tidak ada kamera. Hal seperti itu, Jo. Seperti itu. Jadi kalau kita traveling ke luar negeri itu memang yang dicari adalah ilmu tentang bagaimana perilaku orang-orang di luar negara gitu. Banyak orang juga yang bertanya kenapa sih nggak liburan aja di dalam negeri gitu. Sebenarnya yang dicari dari kita ke luar negeri itu adalah travel to learn. Iya, travel to learn. Exactly. I like that word. The sentence. Travel to learn. Jadi yaitu bagaimana mereka berperilaku sehari-hari menyambut para tetamu gitu. Jadi sebenarnya itulah yang kami ingin pelajari juga, sehingga ketika kami pulang ke Indonesia banyak hal yang bisa kami bawa dan kami tularkan ke teman-teman kami, walaupun kami sadar bahwa tidak sebesar itu power kami untuk menularkan ilmu-ilmu itu, tapi kami percaya bahwa sesedikit apapun yang kami sampaikan, kabar-kabar baik tentang negara lain, utamanya Malaysia, pasti akan dipahami dan diresapi dan mungkin diaplikasikan, diterapkan, diamalkan nanti di hari-hari kemudian gitu. Dijamin bapak ini pasti balik lagi sih. Pasti. Bukan karena dia, karena anaknya. Jauh balik lagi. Jadi kalau aku jadi pengen ngomong terus. Jadi kalau misalkan masih ada orang-orang yang berpikir tentang Malaysia tuh gini ya ke Indonesia, kemudian senantiasa memprovokasi untuk terciptanya konflik, mainnya kurang jauh. Betul sekali sayang. Main kamu kurang jauh. Cobain aja. Berusaha nabung sikit duit kamu itu, kamu juga kan bikin channel dapat duit lah. Jadi jalan-jalan lah kau. Ya dari kau menghasut orang-orang buat benci Malaysia, dari uang itu kau kumpulkan dan kau pergilah ke Malaysia. Kalau memang misalkan setelah pergi ada timbul rasa kebencian, we cannot control. Tapi berdasarkan pengalaman kami bertiga, kamu akan kembali ke sana seperti itu. Dan mau sewa rumah di sana.
Mau pindah kerja di sana. Sebagai base camp karena kamu tiap bulan pasti ke sana. Seperti itu. Right? Can relate. Right? You can relate, right? Itu project next kita kan macam tuh. Amin, seperti itu. Jadi itu solusinya sepertinya buat teman-teman yang masih bashing each other, mainnya kurang Cobain aja ke 2 jam kok. Iya, enggak lama. Lebih lama kok ngedit video itu daripada lebih lama aku kumpulkan video-video palsu itu daripada jalan ke Malaysia, berangkat ke Malaysia. Ya, coba deh ya, sekali-sekali aja ya. Pasti kau ketagihan. Aku janji, karena kita semua sudah sangat ketagihan. Okay, everyone, that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Dan super informasi dari Indonesia. Malaysia boleh. Indonesia harus bisa seperti itu ya. Bisa banget. Ayo Indonesia. Bye everyone.